Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi-Nya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriringan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan tentang betapa pentingnya memiliki ketakwaan sebagai seorang muslim. Takwa merupakan landasan yang menjadi kunci keselamatan di dunia dan di akhirat, dan harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ketakwaan juga adalah cara untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa mendorong kita untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala bentuk larangan-Nya. Ketakwaan mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sehingga kita perlu mengembangkan ketakwaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial bermasyarakat. Ketakwaan memotivasi kita untuk berperilaku baik dan memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain.
Oleh karena itu, mari kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada di jalannya yang benar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Marhaban Sya'ban, pintu gerbang bulan Ramadan. Tema ini penting untuk kita sampaikan, mengingat saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Bulan ini diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan seolah menjadi paket yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Dengan banyaknya doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dan berkahkanlah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bulan Sya'ban, bulan yang sangat agung. Di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya ada pada bulan ini. Oleh karena itu, Rasulullah menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut juga dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak di dalam bulan ini. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan bagi kita umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa Rasulullah melebihi bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dengan hadirnya bulan Sya'ban ini sebelum bulan Ramadan, seolah menjadikan bulan ini sebagai sebuah pintu gerbang yang mengingatkan kita untuk menyiapkan diri dan membawa bekal persiapan yang cukup untuk menghadapi dan memasuki suasana serta kondisi baru di bulan Ramadan, agar kita tidak kaget memasuki bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh untuk melakukan latihan-latihan di bulan Sya'ban berupa meningkatkan kuantitas kita berpuasa. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam satu bulan selain bulan Sya'ban. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri dan belajar untuk melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita bisa meningkatkan ibadah puasa kita dan meningkatkan amal-amal ibadah kita yang lain. Latihan ini penting karena pada bulan Ramadan nanti kita umat Islam akan menjalankan kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam, yakni berpuasa selama bulan penuh. Dengan melalui latihan puasa di bulan ini, maka saatnya nanti menjalankan puasa di bulan Ramadan,
tubuh kita akan sudah terbiasa dengan perubahan pola makan seperti bulan-bulan yang lainnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Bukan hanya ibadah puasa, ibadah lain juga harus kita tingkatkan. Pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk meningkatkan amalan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Seperti dengan membaca Al-Quran, salat, berzikir, dan membaca salawat. Terkait dengan membaca salawat, memang bulan ini merupakan bulan yang istimewa untuk Nabi Muhammad SAW dan dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca salawat kepadanya. Pasalnya pada bulan inilah diturunkan sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dengan kita sebagai manusia biasa, makhluk Allah lainnya seperti malaikat juga dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang sudah sangat kita ketahui. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di bulan Sya'ban ini, marilah kita gapai kualitas dan kuantitas ibadah kita dengan mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Mari kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa di masa lalu dengan melalui istighfar, astaghfirullahalazim, serta mengungkapkan rasa syukur kita karena masih diberi umur yang panjang bisa bertemu kita di bulan Sya'ban dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus marilah kita mempersiapkan diri karena kita akan memasuki gerbang masa depan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sirami tanaman amal kita di bulan Sya'ban yang telah kita semai sebelumnya di bulan Rajab, sehingga pada bulan Ramadan nanti kita akan dapat memanennya dengan baik, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Jadi marilah kita bersama-sama kita kembali memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan kita bisa meningkatkan amal ibadah puasa kita dan meningkatkan amal ibadah-ibadah lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak hanya dikumpulkan di dunia ini, namun juga kita insyaallah akan dikumpulkan Allah nanti di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah khutbah Jumat kita pada hari ini perihal keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan bulan Sya'ban ini, dan tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan bulan mulia ini. Sekali lagi, khatib mengingatkan untuk terus kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sebab hanya dengan ketakwaan seorang bisa menyelamatkan diri dari dunia dan akhirat kelak. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bar ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.